Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang ilmu-ilmu filsafat atau filosofi dari John Dewey. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri, Adi Surya Angga Putra dengan NIM A1124066. Kemudian teman-teman saya Ferdi Maulidyanto dengan A1D 12407. Dengan saya Reza Farid Yahya dengan kode NIM A1D 124080. Baik, itulah teman-teman saya dengan kode NIM-nya. Terima kasih, kami langsung saja. Materi pertama. Kami langsung saja masuki pembahasan tentang ilmu-ilmu filsafat dari John Dewey. Baik, sebelumnya saya ingin sebelum masuk ke dalam pembahasan filsafat tentang John Dewey, saya ingin memperkenalkan dulu siapa itu John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik di Amerika. John Dewey memiliki pengaruh besar dalam bidang pendidikan, terutama dengan pandangannya yang dikenal sebagai pragmatisme dan progressive education. John Dewey melihat pendidikan sebagai proses sosial yang dinamis, yang bertujuan membantu individu berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial melalui interaksi dengan lingkungannya. Saya tentang John Dewey. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu filsafatnya. Yang pertama, apa tujuan pendidikan menurut John Dewey dan bagaimana tujuan pendidikan menurut John Dewey? Menurut John Dewey, tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam masyarakat demokratis. Pendidikan bagi John Dewey harus mendukung perkembangan keseluruhan individu, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Yang pertama, pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pembentukan individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan pendidikan oleh John Dewey adalah mengembangkan individu yang mandiri, mampu berpikir dan bertindak secara rasional, serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Kemudian yang ketiga ada mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat demokratis. John Dewey sangat percaya bahwa pentingnya demokrasi dalam pendidikan. Tujuan pendidikan John Dewey lainnya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Kemudian yang keempat yaitu menghubungkan pendidikan dengan kehidupan nyata. John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata siswa, karena ia percaya bahwa belajar seharusnya didasarkan pada pengalaman nyata yang dialami siswa sehari-hari, sehingga apa yang mereka pelajari di sekolah memiliki aplikasi langsung atau gambaran langsung dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kelima, pengembangan kemampuan sosial dan kerjasama. John Dewey pendapat pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sosial siswa. Siswa harus belajar bekerjasama, tidak sendiri, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang lain dan berkontribusi dalam kelompok. Kemudian ada yang keenam, yaitu pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Tentang manusia. John Dewey memandang pendidikan sebagai proses yang tidak pernah ada hentinya dan tidak pernah berhenti. Nah, jadi itu menurut John Dewey
kita hidup. Tujuannya bukan hanya untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang akan digunakan sekali saja, tetapi juga untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mulai teman saya. Menurut John Dewey, tempat dan juga lingkungan itu mempengaruhi Saya akan menjelaskan tentang misal ya, menurut saya berarti beberapa konsep kunci dari pemikiran John Dewey. Filsafat pendidikan menurut John Dewey berfokus pada pengalaman dan interaksi sosial sebagai inti dari proses belajar. Dari logat-logatnya, dari cara John Dewey menganggap pendidikan sebagai cara untuk mempersiapkan individu menghadapi kehidupan dalam masyarakat demokratis. Ia menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa belajar melalui praktik dan refleksi. Beberapa konsep kunci dari pemikiran John Dewey mencakup: satu, ada pengalaman. Pendidikan harus relevan dengan pengalaman siswa, mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, ada demokrasi. John Dewey percaya bahwa pendidikan harus mendukung nilai-nilai demokratis, mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, ada interaksi. Proses belajar harus melibatkan interaksi sosial, baik antara siswa maupun guru. Yang keempat, ada pendidikan berkelanjutan. Bagi John Dewey, pendidikan bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Berarti gini nih, menurut John Dewey, Menurut John Dewey, peran guru sangat krusial dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran guru menurut John Dewey. Satu, fasilitator pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan pengalaman siswa, bukan hanya sebagai penyampaian informasi. Yang kedua adalah pembimbing dalam pengalaman. Guru membantu siswa dalam mengaitkan pengalaman mereka dengan konsep-konsep yang lebih luas, mendorong refleksi dan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga adalah penghubung sosial. Dewey menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Guru berperan dalam membangun hubungan positif antara siswa yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Yang terakhir ada model demokrasi. Sebagai pendidik, guru harus menceritakan nilai-nilai demokratis, membimbing siswa untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hidupnya itu tidak selalu sendiri-sendiri gitu. Terima kasih. Kita melakukan rakyat. Baik, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan Kemudian kita pendidikan adalah proses menentukan metode pengajaran pandangan maupun emosional yang bertujuan untuk membentuk berikut adalah beberapa poin penting mengenai pemikirannya. Kurikulum. Yang pertama, keterkaitan dengan kehidupan nyata. Dewey berpendapat bahwa kurikulum harus relevan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Materi ajar harus mencerminkan konteks sosial dan budaya siswa. Dua, integrasi disiplin ilmu. Ia mendorong integrasi antara disiplin ilmu daripada pengajaran terpisah. Hal ini membantu siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan. Tiga, fokus pada proses. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembelajarannya. Pengalaman belajar yang aktif dan relatif dianggap sangat penting bagi John Dewey ini. Kemudian di sini selanjutnya metode pengajaran. Pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, jadi Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Siswa belajar dengan baik melalui praktik dan interaksi dengan lingkungan dan komunitas. Yang kedua, pendidikan demokratis. Metode pengajaran harus menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan kolaborasi. Dewey percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga, refleksi. John Dewey menekankan pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran. Jadi siswa ini harus diajarkan untuk merenungkan pengalaman mereka agar dapat belajar dari kesalahan sebelumnya.
Dengan pendekatan ini, Dewey ini menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan efektif yang tidak hanya menyiapkan siswa untuk ujian, tapi juga untuk kehidupan manusia dunia nyata. sosial sekaligus makhluk individual. Selanjutnya ada perbedaan pandangan antara John Dewey dan Aristoteles mengenai kurikulum dan metode pengajaran. Kita contoh nih. Jadi meskipun keduanya ini memberi kontribusi penting dalam bidang pendidikan, adapun perbedaan pandangan mereka berdua. Jadi menurut Aristoteles ini, kurikulum itu ada pendidikannya sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moralitas siswa. Kurikulum lebih berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual dan etika. Disiplin ilmu yang klasik. Ia mendukung pengajaran disiplin klasik seperti logika, etika, dan retorika. Pengetahuan ini dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan terstruktur. Ada lagi? Selanjutnya metode pengajaran menurut Aristoteles. Aristoteles ini menggunakan metode dialektika, yaitu berdebat dan berdiskusi untuk menggali sebuah kebenaran. Pengajarannya bersifat lebih formal dan terstruktur. Juga ia mendorong observasi sebagai cara untuk memahami dunia, tetapi dalam konteks yang lebih teoritis dan filosofis. Sedangkan menurut pandangan John Dewey, dalam kurikulum itu, Dewey percaya bahwa kurikulum harus relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa, mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Integrasi disiplin ilmu. Ia mendukung integrasi antar disiplin, memungkinkan siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan. Yang kedua ada metode pengajaran menurut John Dewey. Pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman langsung di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar. Selanjutnya ada kolaborasi dan refleksi. Metode pengajaran bersifat interaktif, mendorong kolaborasi antar siswa dan refleksi terhadap pengalaman mereka. Jadi secara umum Aristoteles lebih fokus pada pengetahuan yang terstruktur dan moralitas, sedangkan Dewey ini menekankan relevansi pengalaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan Aristoteles lebih tradisional, sedangkan Dewey ini mengarah pada pendidikan progresif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang modern saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh utama dalam Paratisme dan Progresisme, filsafat yang menekankan pengertian pengalaman dan interaksi dalam proses belajar. John Dewey percaya bahwa pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pencerahan masalah, bukan hanya pada penguasaan pengetahuan aktual. Beberapa konsep utama dari filsafat Dewey meliputi: satu, pengalaman. Dewey berargumen bahwa pengalaman adalah dasar dari semua ketahuan. Belajar harus lebih kelebihan aktif dan relasi. Demokrasi. Ia melihat pendidik sebagai alat untuk membangun masyarakat demokrasi. Mencela pembelajaran individu belajar untuk pembelajaran sejati yang menjadi apresiasi aktif dan bertanggung jawab. Satu pengalaman berinteraksi selanjutnya peranan paradigme Dewey menganggap bahwa keadaan bersifat relatif dan selalu berubah sering dengan pengalaman. Ide dan teori harus diuji melalui praktik. Belajar melalui aksi. Ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman langsung, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek nyata dan situasi kehidupan sehari-hari. Secara prinsip dan
keseluruhan, filsafat gue mengajak untuk melihat pendidik sebagai proses yang dinamis dan interaktif, berfokus pada pertumbuhan individu dan masyarakat. John Dewey, seorang filsuf yang mendidik, memiliki pandangan pendalaman mengenai komunikasi dan kewarganegaraan. Ia percaya bahwa komunikasi adalah kunci untuk mencapai permasalahan dan kolaborasi dalam masyarakat. Dewey menekankan pentingnya dialog dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Menurutnya, kewarganegaraan bukan hanya sekedar status, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Ia berargumen bahwa pendidikan harus memberi individu dengan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan praktis yang baik, sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efektif dalam masyarakat. Dalam pandangannya, komunikasi yang baik adalah landasan untuk membangun komunikasi yang bersih dan demokrasi. Secara keseluruhan, John Dewey melihat hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan sebagai elemen fundamental yang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. John Dewey adalah seorang filsuf psikologi dan pendidikan Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan teori pendidikan progresif. Ia menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar serta hubungan antara pendidik dan demokrasi. Dewey percaya bahwa pendidik harus relevan dengan kehidupan siswa dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, karya seperti demokrasi and education. Berpengaruh besar dalam pembentukan metode pendidikan yang mengedepankan pragmatisme aktif dan pencegahan masalah. Dewey juga menganggap bahwa pendidikan seharusnya mempersiapkan individu untuk berkolaborasi dalam masyarakat yang demokrasi. Keseimbangan dan moderasi dalam pemikiran Dewey berfokus pada kepentingannya pengalaman dan relevansi dalam pembelajaran. Dewey menekankan bahwa pendidikan harus bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa individu harus mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan beradaptasi, serta menekankan keseimbangan antara teori dan politik. Dalam konteks sosial, Dewey mengembangkan pentingnya dialog untuk mencapai kemajuan, moderasi dan pemikiran yang tidak dianggap penting untuk mencapai solusi yang intuitif dan memproseskan pemahaman yang lebih baik antara individu dan kelompok. Dengan demikian, keseimbangan dan demokrasi menjadi prinsip yang mendasari pendekatan Dewey terhadap pendidik dan kehidupan sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apa yang membingungkan? Ada kenaan? Oke, kira-kira tujuan pendidikan John Dewey ini mirip dengan siapa? Dia ini atau lebih kebanyakan ke pengalaman. Ini ikut siapa? Sokrates kah? Plato kah? Aristoteles kah? Atau John Dewey ini beda lagi? John Dewey ini ada kaitannya nggak sih dengan sebelum-sebelumnya? Oh iya, Aristoteles. Aristoteles, Sokrates, Plato. Bagian lagi kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis terus ditekankan. Ini kan dari Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, di sini juga ada bagaimana sih John Dewey melihat peran pengalaman dalam pendidikan. Jadi peran pengalaman dalam pembelajaran menurut John Dewey itu mencela pembelajaran praktik. Dia percaya bahwa pembelajaran sejati hanya terjadi ketika kita secara aktif terlibat dalam suatu pengalaman, berinteraksi dengan lingkungan kita atau bekerja melalui suatu skenario.
sikap dan kebiasaan belajar yang terus berlanjut sepanjang hidup individu sama seperti sebelumnya juga bilang terus kebiasaan belajar. Apa yang beda? Yang menjadi perbedaan adalah ketiga dan ini keempat. Berpikir kayak gitu. Kalau menurut saya yang beda dari pendidikan ini dari Demokratis, lebih ke demokratis. DW ini kan Dari di situ. demokratis. Demokratis kayak mana nih maksudnya? Contohnya Demokratis sih contohnya banyak hidup masyarakat dan siswa itu akan menjadi warga negara yang aktif dalam terlibat dalam lingkungan sosial atau mungkin juga politik. Debat-debat gitu ya. Nah, Politik kan seperti debat RT Yus. Itu apa lagi tentang dulu jadi dulu. Yang lain apa? Nah, tadi kan kayaknya tuh ada Belum dulu. pendidikan Oh iya, karakter. Nah, itu jadi iya. apa sih yang dimaksud pendidikan karakter menurut teori John Dewey? Mungkin menurut John Dewey, pendidikan karakter adalah proses pembentukan kepribadian individu. Hal ini pengalaman belajar yang bermakna dan Apa tadi? berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana kurikulum Pendidikan karakter tidak hanya kurikulum pendidikan John Dewey? atau etika, tapi juga Ada yang beda lagi. emosional, cerdas, Sekali sekolah atau kan? Jadi Dewey ini kalau di kurikulum tuh percaya bahwa bagaimana sih harus menerapkan relevan teori dengan John Dewey di pengalaman kelas? sehari-hari siswa. Mungkin cara terbaik untuk mengimplementasikan teori DBW di kelas adalah melalui pembelajaran berbasis proyek Tentang kehidupan realistis kolaboratif dan keseharian di foto yang nyata punya data dialami atau gitu. siswa dapat membentuk kelompok dan mengerjakan proyek interdisipliner yang Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman langsung konsep di mana teoritis siswa dalam konteks terlibat dunia dalam nyata. proses belajar. Jadi tidak hanya teori dari orang ditangkap, cuman tapi dia minta para siswa untuk Ada terlibat juga nih langsung itu. filosofi John Dewey tentang perkembangan anak. Filosofi Dewey Tapi ini lebih mengangkat perbedaan individu melalui pembelajaran dan pusat belajar yang dibangun berdasarkan Praktek minat terjun ke dan lapangan. pengalaman setiap anak. Pendekatan berbasis proyek memungkinkan berbagai titik masuk. Penekanan pada penyelidikan aktif yang memungkinkan anak-anak belajar dengan kecepatan mereka secara sendiri. keseluruhan dengan dulu menekankan bahwa pendidikan pada usia ini harus holistik, relevan dan menyiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, kan kita udah bahas nih Tadi tentang materi dari Dewey. Dengan Aristoteles. Kesimpulan dari Dewey tentang pendidikan adalah pendidikan adalah Sebagai proses fasilitator pembentukan pembelajaran, kebiasaan intelektual maupun emosional untuk mewujudkan dia manusia. Pendidikan harus berpusat pada anak dengan kurikulum yang didasarkan pada minat dan juga Lagi semua model Kemudian pendidikan demokrasi harus demokratis dengan tujuan membina warga negara yang terlibat. Pendidikan harus memperhatikan aspek sosial pembelajaran, yaitu peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Berperan kritis merupakan cara berpikir yang benar bagi anak-anak sehingga perlu diajarkan di sekolah. ada yang belum paham Proses berpikir atau memiliki 5 langkah, yaitu pengalaman masalah atau kesulitan, klarifikasi masalah, pembentukan hipotesis dan penulisannya, menguji hipotesis melalui eksperimen, dan pengamatan hasil dan penarikan kesimpulan. Mungkin demikian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filsuf dari Amerika. Iya, bukan dari Yunani kuno kan. Bukan kuno, dari Amerika. Makanya Berbeda lagi. Ini seorang filsuf dan pendidik Amerika gitu. Oh dia seorang filsuf, terus juga pendidik
Amerika. Jadi kita belum tahu nih dia lahir di mana dan Apakah di Athena? orang siapa dan siapa orangnya, lahir di mana, warga negara siapa gitu. Usulnya dari mana? Terus dia belajar dari mana gitu, asalnya berasal dari mana dan begini. Plato, Aristoteles tuh sama dari Athena. Maka mereka terus berlanjut. Yang ini agak berbeda ya. Dan dulu ini yang Namanya keren dikit. John Dewey. John Dewey. Beda dari yang lain. Kemarin kita namanya Socrates, Plato gitu. Ini ada John, jadi John. Habis ke Di sini John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859. Anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Archidal Parages Dewey dan Lesiena Artenasi Res dan bahasa Italia ini. Italian. Amerika. Bahasa Latin. Latin Amerika. Ternyata John Dewey itu lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Lama ya? Amerika. 1859, Manda meninggal 1952. Wah, hampir sahabat ya. Ya, 9 kali 2 coba. 18 hampir sahabat. Nice. 93. Hampir sahabat, Cok. Iya. Oh, dan Dewey ini juga salah satu filsuf perintis pemikiran pragmatisme dari Amerika Serikat. Terus juga dia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan. Ujian pengaruh oleh Nina William James. Oh, jadi Immanuel Kant dan lainnya. Mungkin itu pengaruh untuk yang filsafat gara-gara ini. Awal beda ya, beda sendirinya. Iya. Beda aliran. Iya, beda aliran. Tapi kan sama-sama filsuf. Dia lahir di Burlington. Terus dia menempuh pendidikan di Baltimore. Di dekat MU. Burlington, coy, Burlington, Vermont, Amerika. Nah, jadi John Dewey ini katanya meninggal tuh karena pneumonia di rumahnya. Pneumonia, kekurangan darah. Apa ya kekurangan darah tuh? Pneumonia. Anemia. Pneumonia kekurangan darah putih, Cok. Anemia tuh di darah putih. Jadi John Dewey ini kekurangan darah putih. Iya, kebanyakan putih, Cok. leukemia itu kebanyakan darah putih. Kamu bilang Penuh. Oh, jadi pneumonia tuh radang paru-paru, guys. Jadi Semua, tidak ada yang benar. darah-darah nih. Tidak. Suara belakang layar tuh, nggak tahu lah siapa tuh. Iya. Ijan kan? Sepil. Inisial Terus juga wajah John Dewey ini menarik ya. Agak sedikit lebih. Mungkin karena sudah ada gambarannya ya muka John Dewey ini gimana. Nah, seperti Socrates kan Iya, agak patung bayi gambaran. Ini kan orang zaman tuh udah berubah. 1859. Iya. teknologi sudah ditemukan. 1952 cok. Kita ya mereka. 1859. Perang Dunia I tahun berapa sih? Perang Dunia I. Yang satu. Ini jadi Nah, ini kan. kayak orang yang dulu coy.
Nah, ini yang William James ini. Julian James. Ini yang William James. Ternyata ada nama orang Julian James. William. William. Bukan Julian. Apa sih Dek? Kau nih makan apa kenyang? Bukan angin. Masih berulang. Ya, jadi selama hidupnya nih si John Dewey ini banyak menerbitkan karya, iya, buku-buku gitu. Jadi kayak ada nih Outline of a Critical Theory of Ethics. Wih. Membahas pengaruh kecerdasan terhadap perilaku manusia. Banyak sih karya-karyanya tentang kecerdasan banyak. Ada Buku-buku pendidikan ya. ya. Ayo beli gorengan sama si gemoy. Jadi dia ini penganut aliran pragmatisme. Nah, pragmatisme tuh gimana tuh? Pragmatisme. Kemarin Soalnya tuh dari bahas tak di Socrates pragmatisme. Kan Pragmatis. Gak tahu ya, aku lupa. Existentialisme, realisme, Realism. idealism, nah itu praktisme. Menurut Pragmatik apa? itu selalu kan Pragmatisme itu apa? jadi Ya, seperti namanya, Iya, pragmatisme itu pragmatisme. aliran filsafat. Ada filsafat yang menekankan kepraktisan gagasan dalam metode mengukur manfaat rumus tersebut. Intinya kepraktisan. Jadi Hal-hal filsafat itu simpel. tidak mau ribet-ribet, mau simpel kan. Berarti dia nih tidak mau ribet gitu orangnya. ada legal berbahaya. Inisial Ija. Bahkan tertulis di sini nama John Dewey. Beberapa tokoh yang mengembangkan filsafat pragmatisme adalah tuh John Dewey tahun 1899. Kemudian ada juga William James. Nama orang yang dia terpengaruh itu William James juga ada lah. Nah, Udah. Walaupun dengan Lalu, beragam ada cara. hubungan kan? Ada hubungan. Emang dia terpengaruh oleh William James. Oh, udah di mana? Tidak ada hubungannya dengan Socrates, Aristoteles. John Dewey ini beda. Mungkin bapak ini mencari perbedaan antara Socrates waktu itu kan satu guru. Kalian di kos ya? Charles Anabis, William James. Sempat ciri seorang yang cenderung berpikir praktis. Yang paling tua tuh William James nih ya. Dia dari tahun 1442 sampai 1910. Enggak dibully loh. Terus dilanjutkan lagi sama Charles Sanders Peirce. Ini Richard Rorty. Richard Rorty ini yang paling muda. Iya. Tahun 2007 dia meninggal. 2007. Iya. Baru. Tahun Karena ini baru Richard Rorty. Richard Rorty. Itu juga tokoh filsafat pragmatis. Ya, Dari mana dia negara? Italia dong. Italia. Rorty. Roma. Richard Papa. Cina. Richard kayaknya sih. Amerika pasti. Amerika deh. Ada yang nanya jaki ini jaki lagi. Mengapa ilmu itu selalu Iya, iya. Jadi selama kita bicara. dari Asia? Ada. Iya sih emang. Soalnya orang-orang Ada cuma Israel tuh dunia. orang-orang pintar. Bukan janjian Mungkin lagi. orang luar tuh mendunia karena kan dia menduduki tempat itu dunia ini kan juga kemarin ada juga jajah-jajah bagian Asia seperti Indonesia, Cina, Vietnam. Jadi di situlah dia menyebarkan pelajaran dia ajari selama di Amerika dan di Roma. Banyak anak di dalam Indonesia tapi bukan mengerahkan tempat Iya. Parah sih Purli udah bilang tuh. karena yang lain. Ya ampun parah banget. Ilmu dari negara Islam juga banyak. Dari negara Islam. Dari timur Arab, Arab
Bapak Gereja diblokir tiang. Bahkan sudah ada ilmuwan Arab tuh yang Diblokir tiang. jauh lebih memikirkan Tadi dia nyerupkan berangkat. senjata-senjata kimia seperti yang dibahas oleh Militer. orang Barat. Militer. Kayak contohnya Albert Einstein yang dibahas-bahas menciptakan nuklir. Padahal itu sebenarnya sudah dibahas jauh lebih dahulu oleh ilmuwan dari Arab. Dari Arab. Kalian biologi Dia mengembangkan. seperti yang Bapak Logaritma dari Mesir. Masya Allah. Sebelum kita belajar Ide yang di bangku SMP, SMA, logaritma sudah ditemukan di Mesir oleh penelitian dan cendekiawan yang berada di Mesir. Jadi matematika itu termasuk ilmu yang paling tertua. Iya, ini pasti. Kesempatan perlu juga paham matematika. Matematika dalam filsafat juga. Matematika itu orang berpikir. Kita berpikir. Kita kan tidak ada suku matematika. Suruh mikir. Oh, itu sebabnya matematika itu memang belajar matematika itu ada habisnya. Terus Iya. lanjut. Tidak akhir. Lanjut. Karena kita mengalami pikiran kita supaya Tahu. mentok satu pikiran kita. Belajar terus. Ingat kata Bapak 4 kali 4 Kalau aku sama yang sudah Jadi 8 itu bukan Ada yang Tidak. apa 4 ya 8. Banyak Bisa Tapi, jadi apakah cuma 4 tambah 4 hasil 8 ada banyak cara lain 4 kali 2. 4 kali 2 ya. atau 5 tambah 3 Masih banyak jalannya. Jadi matematika itu tidak ada ujungnya. Iya. matematika terus berlanjut terus ke depan. Iya, kasihan dia nanti bunyi. Lagi gitu. Lagi tuh Ya, seperti biasa kita akhiri lama-lama. Kabel mikro. Untungnya dia masih terus. Perjanjiannya lebih dari Amerika. Matiin dulu. Kenapa anak muda sekarang banyak galau? Aku udah suka lagi. ada aku suka cuma Nah, pada gabut deh pengen Udah masuk ya. suka lagu apa? Lagu. Siapa? Osing. Yang lagu Insya Religi. Aku suka lagu-lagunya itu lah. Dangdut. Tapi dangdut. Nah, Yura Yunita tuh bagus terus. gara-gara sebotol. Yura. Aku nggak bisa Yura. Tapi Bernadia aku lebih suka Yura. Aku nggak bisa Yura. Yura. Iya loh. Terus aku sih gak baca hubungan itu. Untungnya Malas, tinggalin di sini. Baru-baru Kalau nggak tadinya mau pinjol. besok dia lagi. Besok Zoom. Apa? Zoom hapus. Zoom saya. Udah tahu. Masih pilihan. Belum. Soalnya itu ada pilihan. Dan offline ke online. Yuk besok. Kalau offline bapak tuh berangkat malam nih. Di sini. Apa lewat nes cepet gak sih? Iya. Nyampe 1 jam. Bapak tuh mutar, cok. Ya Arab Saudi. Tahu. Yang mana? Kan Arab Dua Saudi kan ini nggak sih kayak di Sumatera bagian dekat Aceh. Bapak tuh mutar dulu ke Jawa. Oh, betul lama ya. Oh, Taruh nyampe di- goreng dulu. Goreng dulu. Lucu banget. Banyak nggak kamu yang aku menemani kamu? Balik lah. Belah. Mama mau nyariin aku. Makan lagi mama. Makan. Nasi dulu. Langsung gua nih. Ini emangnya SD Rapon. itu kapan sekolah cok? Ada kenapa di Sekolah sini biar apa? Apa? Kenapa di Sekolah itu cuma satu ini.
cuma Dan sekali nggak nyampe 2 hari kan enak jadi. Cuma video yang belajar. Nengok orang video ini orangnya lagi yang dapat IPK. Disuruh terjun ya? Kapan disuruhnya? Jadi orang mau ya. Wah, kata. Tengok cok. Itu dikit ya, mulai dikit ya, mulai dikit. murid anak SD kan nakal betul itu. Oh, yang cowoknya ya. Berapa orang? 2, 4, 6, 8, 9. Minoritas juga cewek cowok. Itulah contoh-contoh di Surabaya. Emang betul di bulan ini banyak cewek daripada cowok. Satu mana? USD. Sini ya. Arab ke Pakai Amet Unja. Ayolah kita pakai menunjang. ke sampai ke orang. Pakai Amet Shopee COD. PCO. Paket ya bang. Terus nama siapa? Yanto. Tolol. Katin. Coba suara kambingnya. Bentar lagi. Oke Kamu guys. lihat mereka di Oh, cobain aja tidur aku. Ya cok. Tutup lah. Oke lah. Dah nih 40. Oke, boleh juga. Itu namu kali. Gak bisa di zoom. Ah, tidak marah lagi ya dia tuh. Ayo si hai, Roy. Si hai. Yang penting tahu Ujian sama bapaknya kayak mana ya? Katanya lisan, Jo. UTS. Oke. UAS, UAS. Lisan. UAS, lisan. Ya. Seriusan. UTS. Saya tahu. Mau jawab apaan? UAS, lisan. Luas. Iya, Bapak cuma nanya sikok katanya. Nanya sikok ya. Sikok Tapi jawab- panjang. Tapi jawabannya berakar. Bisa melambung lagi nih. Masih tentang logika. Tahu lah. Dan mungkin lah Berpikir kritis. Kita yang kritis. Masuk rumah sakit. Kritis masuk rumah Tidak sakit. salah, nggak salah. Kawan kamu tuh nggak foto video itu tipes ya? Iya ngapa dia? Ya entah, pacarmu gak sih? Apa pula main klaim-klaim gitu? Pacarmu gak sih? Main mengklaim gitu, Cok. Pacarmu lebih gak sih? Kau dari mana kau? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu tipes ya? Apa dia? Tahu kemarin masih kuat gitu. Ngomel. Tiba-tiba mana? Tiba-tiba masuk rumah sakit. Stresnya nampaknya. Di mana dia? Rumah sakit. Jangan aku baru dengar dari kamu. Kami stres makan milan, Makan mie, ngopi, sebat. Ya, Ini ngopi. seminggu nih karena sedos mie kayak makan kan? Anda mau sukses? Makanlah mie sukses isi 2. Belinya, dia dekat beli aduh. 5.000. Tapi Sponsor. yang sukses. Orang jual mie-nya yang sukses. Kita yang mampus. Kita yang mampus. Orang yang sukses lah kita beli. Orang tuh mana makan mie ada Cok, sama kayak yang punya perusahaan rokok. Aku jadi merokok lah. Orang tuh merokok lah. Kita lah yang dirokok dia. Emang goblok. Itulah pengarang itu. Indonesia. Warga plus 62. Warga plus 62. Dilegakan senjata. Ranger di podium ternyata. Udah Kodenya keluar. Lele lawan lah. Lele lawan. Ya Allah ya Rabbi. Kamu nyanyi sejam nih. Salatu Jalan satu. Kamu mau balik lagi kan? Baik. Baik mana? Oh sini kan. Sorry. Mau balik lagi. Masa tuh? Iya balik dulu. Rame Cok, kata abang itu kurang orang. Rame, cewek, cowok, Cepet, Tapi cepet. itu kurang orang. mainan mau mulai. Coba main ke penuh lapangan ya. Gak bakal jatuh bola. Gue capek aja loh. Main terus. Kita tepuk kepala orang. Cuma ini Ruga. bentar lagi Senam. senam. Datang lah kamu senam Cok. Akun Dodeki man. Kami itu pagi itu
bantal tuh di lawan pagi. Lawan dengan kamu. Makan tai. Ya. Makan cireng. Silok. Cilok. Cireng siapa? Cireng. Kalian saya Siapa yang ngomong cireng itu? Ya si Tobing. Kenapa dia? Reza bilang masak. Suang belapan. Masak cireng. Masak cireng. dia banyak typo ya kalau gitu informasi. Ini malah dia chat terus tiap hari. Coba aku udah tahu. Ada lagi yang daripada sampo. Kamu ribut lagi kemarin. Ini agak berang pagi. Dia berang pagi. Iya. Paling ingat dia ada typo apa? Seperti bisa. Seperti ini. Berang pagi bisa. Ini hanya masaknya. Masak ke ruangannya saja dulu di belapan. Masak cireng. Cireng, Bang Reza cireng. Aku pilih dia gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas punya macam ada di kelas satu. Di kelas ada tapi macam ada orang kelasnya. Hantu. Iya, kelas hantu tuh. Kita udah ada yang kelas ya? Aduh. Itulah aku bilang, di kelas ada tapi kayak Kamu ada foto. Namanya tuh Aziza gak sih? Jackie. itu sampai gini. Nggak ada dikirim ke grup. Ada. Relap tes ponse. Recto verso. Recto verso. Box 991. Follow aku. 03. Elma Recto Cecilia. verso. Oh dia pegang juga idenya. Banyak. Banyak yang enggak. Kita kali ya. Siapa yang pegang? Aku udah kebanyakan megang gigi. Pegang kan. Kalau aku. Follow aku Jaki. Follow aku Jak. Cari be Elma Cecilia .fll _ Oke sih Ada gak ada? Izati. Coba. Ijat. Gak ada dong. Kau ada IG deh. Nanti apa IG namanya IG? Aku ada IG loh. Follow. Apa nama IG-mu? Ijat. Izati Nina. Oh ini 77. follow. Iya 77. Ijat. Oke di follow back. Iya masuk lagi panggilannya. Halo. Orang sih. Halo. Biasa. Sudah. Cuma bubuk kayaknya. Halo. A few moments later. Sorry. Ya aku follow. Follow Yes. Asli. Enggak ada Sini sini. IG aku. Follow. Enggak ngeliat ya. Kalau masih sini ya. Nonton video punya berubah lah. Udah lah nih videonya. Diikuti oleh buku stiker apa? Kok ngapain? Diikuti oleh Mutia Syuhada. Nah, jadi ngaku Oh, kau kenal Kak Dini ya? di Miami. Iya. Enggak lah. Itu Iya. Kakak Lubus ya? WA-nya beda aku. kenal kok Azdiana. Adriana Mutia Syuhada. Satu ini yang Orang ada. Rinci dia. Iya satu ini Hafiza. Hafiza. Mutia musuh. Oke. Kenal. Udah R apa? R5. 5 apa 2? Mau nengok tak? Mutia Syuhada. Iya. Katanya Imam. Lima. Gugus 3. Mana kan sebenarnya? Gugus 38 kan, Mak? Aku gugus 38. Foto yang Iya. Iya ya? Iya. Ada fotonya. Ada foto lah. Iya ya? Aku gugus 31. Kau gugus 38 sama siapa ya? 38. Lupa deh. Gol ngagak. Iya. Nah. Iya. Alah. Baca. Tahu sebungkus Aku sebelah. tanya si Rizky itu nana kan Rizky. Nah, ini burung gagak. Burung gagak ya. Siapa ya Rizky Rizky namanya? siapa? Gimana? Rizky siapa? Muhammad Rizky dah. Ini siapa? Rizky. Aduh. Hanif. Iya. Siapa? Beda Rizky ya. Ada rezeki. Rizky. Rizky. Tidak tahu. Rizky lah. Ya.
Rizky Alfian adalah Ini nah BG gue kan Ramadhani. Iya, iya. Segrup berarti kita ya. Ya udah tahu. Iya ini nah. Ini kan BG Dini. Iya. Lah. Kuli. Sebelahan. Oh, mungkin Kurli pas PKK ada meninggal. oh ini trompet dah dulu. Aku yang masuk. Oh, dadah. Ada, tapi baru sekarang. Kalau tahu sama gue tiga orang. Iya sumpah. Enggak berarti Kurli memperhatikan Elma. Idaknya duduknya tuh kayak gini. Ayo. Dia gitu kan. Arif kelihatan nggak betul. Nah, tunjukkan. Thank you. Apa? Lumpur nih. Lupa aku. Ada foto gitu ya? Ada foto kamu? Oh tidak ada foto-foto ada. Kau tuh di mana pelangnya? Bungkus Ada kemarin. kayaknya. Belah kiri kanan. Kami kenal coba. Iya, tenang. Kok enggak ada waktu PGSD IMA? Nggak. Enggak. Pantesan, soalnya aku nanti ini. Aku malu soalnya. Aku teganjir, aku teganjir. Aku tegar juga cok. Aku cuma berdua anjir sama cewek sih kok. Aku udah tegak. Kenapa ya aku? Alia dong. Aku di samping kau. Ini kau kan? Aku sebelum sama dia. Nah, iya. Ini apa? Iya, Kak. Aku padahal di samping kau gitu ya. Ada, emang. Ada sama cewek kenal. Nah, lucu. Ini tidak nyadar aku. Ini siapa nih? Yang tuh. PGSD kan? Oh ini nah, ya PGSD. Arden. Aku Yang nih. trompet aku dia. Aku Unja. Kenal Jok. Kenal Ada deh. yang trompet suka lagi. Trompet sih. Aku PKK Unif Fakultas Tanpa Marus terus sama dia. Iya nih. Tidak ada sama dia. Ya udah sih. Lapar lagi kau. Perut karet tuh. Lagu Minang lah kau dulu kan. Gas. Udah bercerita. Oke, sudah kah? Wah, di sini banyak video aku cok. Anjay. Udah nih. Ya, kesimpulannya Simpulannya deh. siapa? Nanti kita pulang sebenarnya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya. Apa ya? Jadi kesimpulannya si dua ini Tetap menjadi orang. Walaupun Bukan orang. Walaupun Cok, video crash anjing. sudahlah. Ya pokoknya. Mana? Kesimpulannya, woi. Begitu gas ya cok. siapa tuh? Jadi kesimpulannya. Apa nama siapa nih? Sudah. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya si Dewi ini lebih mengedepankan Ya. teori yang kayak Pengalaman. terjun langsung ya pengalaman Daripada materi. Iya, materi ini praktek. teori gitu. Ya. Udah tapi menurut dari John Dewey ini ya berdasarkan pengalaman siswa. Jadi siswa itu belajar dari pengalamannya mereka yang dapatkan. Ya. Ya. Jadi mereka menyimpulkan baik buruknya. Jadi siswa itu banyak belajar dari hal-hal yang realistis, yang nyata. Ya. Itu. Tuh. Ya begitu. Nah. Oke? Nah, ya. Udah nih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sayonara. Bye.